Halo Bapak Ibu yang saya kasih, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda dan hari ini saya ingin mencoba memberikan tanggapan dan sekaligus pandangan berkaitan dengan berita yang viral hari-hari ini di media sosial berkaitan dengan tema Yesus disalib. Perancangan siapa? Allah Bapa atau iblis? Nah, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan secara menyeluruh dan kita nanti akan menemukan apa sebenarnya di balik daripada peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Nah, tokoh apologet yang hari-hari ini viral yaitu Bapak Edis TV diserang bahkan didebat oleh beberapa apologet lainnya berkaitan dengan pernyataan beliau. Bahwa beliau mengatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus itu bukan rancangan Bapa, tetapi rancangan iblis. Nah, mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menyatakan keadilannya. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ayat ini sangat jelas sekali bagaimana Yesus Kristus ternyata telah ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi jalan pendamaian, menjadi penebusan bagi kita, umat yang berdosa. Lalu kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 dan yang ke-10, perhatikan dua ayat ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara tahu di dalam konsep perjanjian lama, setiap kali ada umat Allah yang melakukan pelanggaran, maka mereka harus membawa korban di hadapan imam. Dan imam itu akan menjadi perantara antara umat Allah dan Allah, di mana mereka mempersembahkan korban untuk penebusan kesalahan mereka atau dosa mereka. Tetapi itu semua tidak akan mungkin dapat membayar setiap kesalahan mereka karena selalu saja umat Allah akan melakukan dosa dan melakukan dosa lagi. Dan selalu ada korban yang selalu dipersembahkan. Nah, saudara, untuk menebus setiap dosa umat Allah, maka Yesus Kristus telah ditentukan Allah Bapa menjadi korban yang sempurna. Dialah anak domba Allah yang dikatakan menebus dosa manusia. Dan itu adalah persembahan yang sempurna dan satu kali untuk selama-lamanya. Supaya oleh darah Kristus kita dibenarkan untuk selama-lamanya. Kita dikuduskan untuk selama-lamanya. Dan kita ditebus olehnya, supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Jadi kalau kita melihat dari beberapa ayat ini, maka sangat jelas sekali bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah merupakan rencana Allah Bapa. Bahkan di bagian ayat yang lain, ada ayat yang mengatakan bagaimana rancangan Tuhan ini telah ditentukan oleh Allah Bapa sebelum dunia ini diciptakan. Oleh sebab itu, mari kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh apologet Bapak Edis TV ini, saya ingin mencoba memberikan tanggapan. Kalau seandainya pernyataan beliau ini ditangkap oleh orang-orang yang tidak membaca firman dengan teliti, bahkan mereka sama sekali kurang memahami firman Allah, maka ini akan sangat berbahaya. Jikalau konsepnya adalah bahwa penyaliban Yesus Kristus itu rencana iblis, bukan rencana Allah Bapa. Ini sangat berbahaya dan saya katakan pernyataan ini tentunya tidak tepat atau salah. Oleh sebab itu, mari jangan kita
menyampaikan sesuatu bersifat parsial atau hanya sebagian. Mari kita harus melihat secara utuh. Dan kalau kita melihat di bagian yang lain di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ternyata di dalam peristiwa penyaliban Yesus, ketika Yesus disalib untuk melakukan misi Bapanya, yaitu menebus dosa seluruh umat manusia, ternyata di dalam proses perjalanan menuju salib di Bukit Golgota, ternyata ada iblis yang membisikkan rencananya kepada Yudas Iskariot. Dan ini merupakan rancangan daripada iblis untuk membunuh, atau untuk melenyapkan, atau untuk menyingkirkan Yesus, membinasakan Yesus. Dan iblis memakai Yudas untuk dia kemudian berkompromi dengan imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama yang lainnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mendengki Yesus. Sehingga akhirnya penyaliban Yesus itu terjadi di zaman Romawi. Waktu itu adalah bangsa yang menguasai orang-orang Yahudi. Saudara, jadi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, maka sebenarnya peristiwa penyaliban Yesus Kristus tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi saja atau hanya sebagian saja. Dan ini harus dipandang secara utuh. Artinya, di dalam peristiwa penyaliban Yesus, di situ ada rancangan Allah Bapa, dan ternyata juga ada rencana iblis untuk membinasakan Yesus. Tetapi rancangan Allah Bapa ini tidak akan pernah mungkin digagalkan atau dibatalkan oleh siapapun, termasuk iblis, karena ini adalah kedaulatan Allah dan ini adalah kehendak Allah. Memang Allah telah merancangkan akan penyaliban Yesus untuk menebus dosa seluruh umat Allah yang ada di dunia. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini harus dilihat secara utuh. Dan itu sebabnya mari di malam hari ini kita belajar bahwa ternyata di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, itu semua adalah rencana Allah Bapa. Dan itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena memang Yesus Kristus ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian, untuk menebus dosa umat manusia. Sedangkan iblis, dia melakukan rancangannya untuk membinasakan Yesus. Tetapi Yesus tidak bisa dikalahkan atau digagalkan oleh iblis. Sebab melalui kematian Kristus, dan ini merupakan jalan supaya kita dibenarkan dan dikuduskan. Bahkan kemudian Yesus bangkit dari kematian, dan kematian tidak mampu melenyapkan Yesus, karena Yesus bangkit dari kematian dan Yesus mengalahkan maut. Dan ini luar biasa. Oleh karena itu mari di hari ini kita telah mengerti bahwa penyaliban Yesus Kristus, ternyata di sana ada rencana Allah Bapa. Tapi juga ada satu sisi, iblis memang merencanakan untuk membinasakan Yesus. Kiranya tanggapan dan pandangan ini dapat kembali memberikan kita hati yang damai dan pikiran yang jernih, bahwa peristiwa penyaliban Yesus tidak bisa dipandang hanya dari sudut satu sisi saja, tapi harus dipandang dari dua sisi. Dan itu akan menjadi lebih lengkap. Dan kita tahu sebenarnya peristiwa penyaliban Yesus itu adalah memang rencana Allah Bapa yang luar biasa untuk keselamatan kita, umat manusia yang berdosa. Kiranya renungan ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih lengkap, dan kita akan jauh lebih mengerti bagaimana sebenarnya konsep keselamatan, karena keselamatan itu ternyata adalah gagasan Tuhan, gagasan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.